Oke baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Muhammad Farhan Wira Santoso dengan NIM 130 120 41enam. Dan Bang Arif. Eh, Nama saya Muhammad Arif dengan NIM 130 11 80 265. Oke, jadi pada kesempatan kali ini kami membuat video untuk pemenuhan tugas besar dari komputasi berkinerja tinggi. Dengan judul tugas besar yang kami ambil adalah pengolahan citra pada gambar untuk membandingkan kucing dan anjing dengan TensorFlow API. Seperti itu. Boleh dilanjut? Oke, jadi agenda video pada kali ini kita ada tiga agenda besar, yaitu ada problem declaration, ada implementasi, dan juga analisis aspek komputasi. Boleh dilanjut? Oke, jadi yang pertama dari problem declaration itu ada pendahuluan. Jadi tujuan proyek ini adalah mengembangkan model pembelajaran mendalam atau deep learning menggunakan TensorFlow API untuk melakukan pengolahan citra dengan tujuan membedakan antara gambar kucing dan anjing. Proyek ini bertujuan untuk memanfaatkan jaringan saraf mendalam atau deep learning menggunakan convolutional neural network atau CNN, sekuensial dan juga CNN yang paralel seperti itu untuk membuat sistem klasifikasi gambar yang tadi datasetnya adalah kucing dan anjing yang dapat mengkategorikan gambar-gambar baru dan belum pernah dilihat ke dalam kelas yang sesuai. Seperti itu. Selanjutnya pernyataan masalah. Jadi di sini dengan semakin banyaknya ketersediaan data gambar dan kebutuhan akan sistem pengenalan gambar otomatis, tugas membedakan antara hewan seperti contohnya yang kami gunakan pada saat ini adalah kucing dan anjing menjadi suatu masalah yang relevan dan menantang. Proyek ini mengatasi tantangan-tantangan khusus berikut. Yang pertama adalah klasifikasi gambar, yang kedua adalah implementasi TensorFlow, yang ketiga adalah pemrosesan data, dan yang keempat atau yang terakhir adalah evaluasi dari model yang kita implementasikan seperti itu. Oke, selanjutnya adalah problem declaration yang tujuan utama yang bertujuan yaitu mengembangkan model pembelajaran mendalam menggunakan TensorFlow untuk klasifikasi gambar kucing dan anjing sebagai datasetnya. Pemrosesan dataset gambar untuk meningkatkan kinerja model. Selanjutnya, melatih dan mengevaluasi model pada dataset komprehensif gambar kucing dan anjing. Dan yang terakhir adalah tujuan yang kami tuju adalah menganalisis kinerja model menggunakan metrik-metrik yang relevan. Oke, untuk yang pertama itu ada implementasi dari CNN yang paralel. Kami menggunakan beberapa layer. Yang pertama yang bertujuan untuk menjadi CNN paralel adalah kami menggunakan TF Distribute Mirror Strategy yang nantinya running code akan dijalankan secara paralel atau bersamaan. Selanjutnya kita menggunakan 4 layer. Yang pertama adalah conv2d for 4 max pooling 2D, satu layer flatten dan satu layer dense. Dan kami menggunakan 100 epoch untuk yang paralel atau CNN yang berjalan secara bersamaan. Selanjutnya boleh dijelaskan oleh Bang Arif. Baiklah, untuk pengujian selanjutnya kami menggunakan model secara sekuensial ataupun secara serial ataupun sekuensial. Itu ditandai dengan tidak menggunakannya TF Distribute Mirror Strategy agar running code-nya bisa berjalan secara sekuensial. Dan untuk di dalam modelnya, kami masih sama menggunakan 4 layer conv2d dan 4 layer max polling 2D, satu layer flatten dan satu layer dense, dan sama-sama menggunakan 100 epoch. Ini adalah perbandingan dalam running time pada saat running ataupun model pelatihan pada saat paralel ataupun serial. Tidak ada perbedaan signifikan, hanya perbedaan 1 detik untuk setiap epoch yang dijalankan. Dan hasilnya pun tidak jauh berbeda untuk paralel dan serial. Mungkin kalau dari gambar tidak terlalu kelihatan eh, hasil mana yang sedikit lebih tinggi di antara paralel maupun serial. Dan berdasarkan nilai akurasinya, yang kita dapat adalah nilai dari akurasi pada dataset, pada data tes untuk paralel itu sedikit lebih tinggi daripada serial, yaitu di 86% ataupun 0,86, sedangkan di serial yaitu 80% ataupun 0,85. Dan untuk di bagian loss-nya juga kita lihat di bagian paralel dia sedikit lebih rendah daripada di bagian serial. Kesimpulan yang bisa diambil, untuk
memaksimalkan kinerja CNN itu memang bisa menggunakan metode paralel. Hanya saja dia sedikit lebih lambat dari metode serial. Jika yang dikejar adalah dalam waktu, tentu kita mungkin akan menggunakan yang secara serial. Tapi kalau ingin memaksimalkan kemampuan dari model yang kita miliki, kita bisa menggunakannya dalam bentuk paralel. Itu aja kesimpulan yang bisa saya sampaikan. Dan ini adalah hasil akhir dari presentasi. Berikut lampiran untuk link source code dan link PowerPoint. Hanya itu saja yang bisa kami sampaikan. Lebih dan kurang mohon maaf. Wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.